Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ini bicara tentang hijrah. Kira-kira menurut Adinda Akmal, apa makna hijrah? Secara fisik kita dan juga secara secara spiritual. Sebelum kita membahas hijrah di bagian fisik dan spiritual, kita akan pahami hijrah dari segi bahasa. Hijrah dari segi bahasa adalah maknanya adalah berpindah. Sedangkan menurut istilah hijrah itu adalah intiqal min makanin ila makanin akhar, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sehingga para ulama kita banyak mendefinisikan hijrah itu adalah berpindah dari tempat hal yang tidak baik menuju tempat yang baik. Itulah makna hijrah. Dan hijrah itu, orang-orang yang hijrah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin digapainya, atau yang kihuha, dan wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu terhadap apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita hijrahnya berubahnya dari tidak baik menuju baik karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hijrahnya kita karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hijrah ini terbagi banyak sekali. Di antara yang harus kita hijrahi seperti yang Abang sampaikan tadi ya, dari segi Fisik. fisik kita, jasa dia, Ya. yang mungkin sebelum-sebelumnya kita, contohnya ya, hijrah dari jasa dia itu contohnya sebelumnya kita masih keluar kemana-mana buka aurat, nampak rambut kita, contohnya wanita. Maka hijrahnya bagaimana? Ditutup auratnya kecuali telapak tangan dan muka. Begitu juga dengan laki-laki, auratnya itu adalah dari lutut sampai ke pusat, dan itu harus ditutup. Kemudian hijrah bisa juga hijrah qalbiyah, dari segi hati. Yang tadi hati kita nggak baik menuju hati yang baik, karena hati ini sangat penting sekali. Disebutkan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya di jasadmu itu, di dalam diri kita itu ada sekumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Jika dia baik maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Jika dia buruk maka seluruh tubuh akan buruk. Ala wahya qalbun. Segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati kita baik, maka insyaallah seluruh tubuh kita akan baik. Dan inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tibbil Qulub. Beliau mengatakan hati itu diibaratkan seorang raja, dan seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita adalah diibaratkan seorang prajurit. Tatkala seorang raja memerintahkan kepada seorang prajurit, maka seorang prajurit akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang raja. Begitu juga dengan kita. Tatkala hati kita memerintahkan hal yang seperti ini, maka semua organ kita akan ikut terhadap apa yang diperintahkan oleh hati kita. Maka hijrah hati itu sangat penting. Bagaimana caranya? Memperbanyak zikir kepada Allah, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hijrah fikriyah, pemikiran kita untuk lebih banyak lagi berbuat hal yang positif. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya perilaku kebaikan itu akan menghapus perilaku kejahatan. Tatkala kita banyak berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka niat untuk berbuat hal yang jahat itu akan hilang. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan temanilah manusia itu, pergaulilah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Dan inilah hijrah. Dan masih banyak lagi hijrah. Mungkin kita dulu kerjanya haram, kita pindah ke kerja yang halal, insyaallah Allah akan berkahi itu. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100,
wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang luas. Jadi kalau kita yang tadinya kerja di tempat yang haram, lantas kita hijrah di tempat yang halal, kita jangan takut untuk tidak dapat rezeki. Insya Allah Allah akan berikan kita banyak rezeki. Dan disebutkan lagi, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, dia niat hijrah karena Allah dan Rasul, kemudian summa yudrikuhul maut, kemudian kematian mendatanginya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah menetapkan pahala baginya. Maka disebutkan wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Makanya orang yang dia berhijrah niatnya menuntut ilmu dia, kemudian kematian mendatanginya, maka dia mati dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ayo sama-sama harus berhijrah dari segi apapun di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita di dalam keburukan, kita hijrah dalam kebaikan, dan apapun itu insya Allah kalau kita hijrah menuju kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan kita insya Allah di dunia, dan di akhirat Allah akan masukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.